warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang kita lanjut ke absensi. Siapa yang hari ini tidak masuk? Masuk semua? Bagus. Pada hari ini saya harap kalian dapat mengikuti pembelajaran dengan saya dengan penuh semangat ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar materi kelas 3 tentang masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW yang bertujuan agar kalian dapat mengetahui bagaimana sih masa kanak-kanak Nabi Muhammad itu. Baik, saya akan menjelaskan masa kanak-kanak Nabi Muhammad. Ada 5 pembahasan. Yang pertama adalah kelahiran orang yang terpuji, Nabi Muhammad. Kedua adalah Nabi Muhammad pada awal pengasuhan. Ketiga, Nabi Muhammad dalam asuhan Siti Aminah. Keempat, Nabi Muhammad dalam asuhan Abdul Muthalib. Yang kelima adalah Nabi Muhammad dalam asuhan Abu Thalib. Poin pertama, kelahiran orang yang terpuji, yaitu Nabi Muhammad. Di masa menjelang kelahiran Nabi Muhammad, keadaan di kota Mekah dalam bidang usaha dan perekonomian sudah cukup maju. Nabi Muhammad dilahirkan di dalam keluarga bangsawan Quraisy yang sangat dihormati dan disegani. Kakek beliau yang bernama Abdul Muthalib adalah bangsawan Quraisy yang dipercaya oleh kaumnya untuk menjaga Ka'bah. Rasulullah Muhammad lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi. Muhammad lahir dari keluarga miskin harta, tetapi kaya dalam akhlak dan budi pekerti. Muhammad adalah cucu Abdul Muthalib yang tergolong keluarga terhormat dan sangat disegani. Nabi Muhammad lahir di tahun yang sangat bersejarah bagi penduduk kota Mekah. Tahun itu disebut Tahun Gajah. Peristiwa diserangnya kota Mekah oleh tentara bergajah pimpinan Raja Abraha yang hendak menghancurkan Ka'bah. Tetapi atas pertolongan Allah, pasukan tersebut hancur karena dihujani batu atau kerikil panas yang dibawa segerombolan burung yang datang terbang berbondong-bondong. Burung itu bernama burung ababil. Siti Aminah, ibunda Nabi Muhammad, menceritakan bahwa pada waktu melahirkan dia tidak merasakan sakit sebagaimana biasanya orang lain melahirkan. Pada waktu Aminah melahirkan, Abdul Muthalib sedang berada di Ka'bah. Ketika dikabarkan bahwa cucu yang dinantinya telah lahir, Abdul Muthalib segera mendatangi rumah Siti Aminah. Dia sangat bangga dan bergembira dengan lahirnya cucu yang dinantikan itu. Abdul Muthalib pun membawa cucunya itu tawaf, yaitu keliling Ka'bah sebagai tanda syukur kepada Allah, sambil menggendong cucunya itu. Abdul Muthalib tidak henti-hentinya memuji keagungan Allah. Silsilah keturunan ayah dan ibu Nabi Muhammad bertemu di keluarga kakek yang bernama Kilab. Berarti ayah dan ibunya masih mempunyai darah keturunan yang sama ya. Kita lihat silsilahnya. Nah, di sini Kilab pada eyang Kilab. Nah, Kilab itu mempunyai anak pertama, Qusay. Nah, dari Qusay mempunyai anak Abdi Manaf. Dari Abdi Manaf ini mempunyai anak lagi, yaitu salah satunya Hashim. Nah, dari Hashim ini mempunyai anaklah, yaitu Abdul Muthalib. Nah, dari Abdul Muthalib ini mempunyai anak, salah satunya yaitu bernama Abdullah. Sedangkan di sisi lain, Kilab punya anak Zuhroh. Zuhroh punya anak, salah satunya Abdi Manaf. Abdi Manaf ternyata punya anak lagi, salah satunya Wahab. Nah, dari Wahab ini mempunyai salah satu anak yang bernama Aminah. Aminah dan Abdullah ini menikah, lalu mempunyai anak yang bernama Nabi Muhammad SAW. Sudah paham kan? Makanya kenapa keturunannya ketemu di eyang yang bernama Kilab. Poin kedua, Nabi Muhammad pada awal pengasuhan. Orang-orang Arab kota Mekah memiliki tradisi, terutama pada orang-orang bangsawan, untuk menyusukan dan menitipkan bayi-bayi mereka kepada wanita badiah. Nabi
demikian. Setelah dilahirkan oleh ibunya, beliau disusui oleh Suhaibah al-Aslamiyah selama 3 hari sesudah penyusuan ibu beliau. Suhaibah adalah pelayan paman Nabi yang bernama Abi Lahab. Kemudian Nabi diserahkan oleh ibunya kepada seorang wanita Badiyah yang bernama Halimatus Sa'diyah dari Bani Sa'ad kabilah Hawazin. Tempat tinggalnya tidak jauh dari kota Mekah. Di perkampungan Bani Sa'ad inilah Nabi Muhammad diasuh dan dibesarkan. Sungguh bahagia Halimah diamanahkan bayi Muhammad. Kehidupannya berubah menjadi baik. Halimah telah mendapat rahmat dari Allah dengan sebab memelihara Nabi. Halimah sangat menyayangi Muhammad seperti menyayangi anaknya sendiri. Awal mulanya Nabi akan tinggal dengan Halimah selama 2 tahun. Kemudian dengan permintaan Halimah sendiri supaya Nabi diizinkan tinggal terus bersama dia, maka permintaan Halimah itu diperkenankan oleh Aminah, sehingga tinggallah Nabi dengan Halimah selama 4 tahun. Poin yang ketiga, Nabi Muhammad dalam asuhan Siti Aminah atau ibunya. Awalnya menurut perjanjian, Siti Aminah yang bernama lengkap Aminah bin Wahab bin Abi Manaf bin Zurah bin Kilab dengan Halimah. Muhammad akan tinggal bersama Halimah selama 2 tahun saja. Sesudah itu Halimah harus mengembalikan Muhammad kepada Siti Aminah. Tetapi rupanya setelah sampai masa perjanjian itu, Halimah masih belum sampai hati akan berpisah dengan Muhammad yang sangat disayangi itu. Keberkahan hidupnya selama memelihara anak yatim yaitu Muhammad itu terasa olehnya rahmat yang diberikan Allah dalam kehidupannya selama itu. Setelah sampai waktu 2 tahun berikutnya itu, terpaksa Halimah menyerahkan Muhammad kepada Siti Aminah. Kemudian sesudah Muhammad berusia kira-kira 6 tahun atau setahun kemudian, dia dibawa oleh ibunya ke Madinah bersama-sama dengan Ummu Aiman. Maksud membawa Nabi ke Madinah ini pertama untuk memperkenalkan ia kepada keluarga neneknya Bani Najjar, dan kedua untuk berziarah ke makam ayahnya Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Kemudian diperlihatkan kepadanya rumah tempat ayahnya ketika dirawat di waktu sakit sampai meninggal, dan pusara tempat ayahnya dimakamkan. Ayah Nabi meninggal dunia sedang beliau dalam kandungan ibunya kira-kira 6 bulan, dan ada yang berpendapat 3 bulan. Umur ayah beliau 18 tahun. Dia tidak meninggalkan harta benda yang banyak yang akan diwarisi oleh putranya. Hanya beliau meninggalkan beberapa ekor unta saja. Mereka tinggal di sana kurang lebih 1 bulan. Ketika akan kembali ke Mekah dan baru sampai di kampung Abwa, tiba-tiba Aminah jatuh sakit sehingga meninggal dan dimakamkan di sana juga. Akibatnya dalam usia 6 tahun ia tinggal sebatang kara, menjadi seorang yatim piatu. Selanjutnya setelah ibundanya dimakamkan, Nabi Muhammad segera meninggalkan kampung Abwa itu. Beliau kembali melanjutkan perjalanannya ke Mekah bersama dengan Ummu Aiman. Dan sebagian sejarah mengatakan beliau kembali melanjutkan perjalanannya itu bersama kakeknya Abdul Muthalib. Sejarah lain pun mengatakan bahwa beliau kembali melanjutkan perjalanannya bersama Suhaibah. Nabi tinggal bersama dalam asuhan ibunya hanya 2 tahun. Begitu singkat, keadaan ini begitu berat bagi Muhammad kecil. Semenjak saat itu pemeliharaannya diserahkan kepada kakeknya Abdul Muthalib. Poin yang keempat, Nabi Muhammad dalam asuhan Abdul Muthalib. Ayah Nabi Muhammad bernama Abdullah. Ayah dari Abdullah bernama Abdul Muthalib. Kakek Nabi Muhammad itu sangat sayang kepadanya. Ketika mendengar bahwa cucunya telah lahir, bukan main bahagia hatinya, dan diberinya nama Muhammad, artinya orang yang terpuji. Nama Nabi Muhammad adalah pemberian langsung Allah, dengan nama Ahmad, artinya orang yang lebih dipuji. Jelaslah nama Nabi Muhammad itu adalah 2 buah, yaitu Muhammad, nama yang diberikan oleh kakeknya, dan Ahmad, nama yang datang dari Allah. Kasih sayang yang diberikan oleh kakeknya membuat Nabi Muhammad merasa terhibur dan dapat melupakan kemalangan nasibnya terhadap kematian ibunya. Keadaan ini tidak lama berjalan, sebab baru saja berselang 2 tahun ia merasa terhibur di bawah asuhan kakeknya. Akan tetapi kakeknya yang baik hati itu meninggal pula pada usia 80 tahun. Nabi Muhammad ketika itu baru berusia 8 tahun. Meninggalnya Abu Thalib itu bukan saja merupakan kesedihan besar bagi Nabi Muhammad, tetapi juga merupakan kemalangan bagi segenap penduduk Mekah. Akibat meninggalnya Abdul Muthalib itu,
penduduk Mekah kehilangan seorang pemimpin dan tokoh yang bijaksana, berani, cerdas, dan pejuang yang tidak mudah mencari gantinya. Abdul Muthalib pernah berwasiat pengasuhan Muhammad berlanjut kepada anaknya, paman dari Nabi Muhammad. Diasuh Nabi Muhammad oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Kesungguhan dia mengasuh Nabi serta kasih sayang yang dicurahkannya ini tidaklah kurang dari apa yang diberikan kepada anaknya sendiri. Poin kelima adalah Nabi Muhammad dalam asuhan Abu Thalib atau pamannya. Abu Thalib termasuk paman Nabi yang mempunyai banyak anak dan penghidupannya termasuk orang yang agak kurang mampu. Nabi Muhammad waktu kecil suka menggalangi kepunyaan orang-orang Mekah dengan mendapatkan upah. Dengan upah tersebut cukup bagi beliau untuk hidup dengannya. Berniaga atau berdagang adalah pekerjaan sehari-hari Abu Thalib. Kemana saja dia berjalan sering diikuti oleh Nabi. Bahkan ketika Abu Thalib pergi berdagang ke negeri Syam, Nabi diajak menyertainya. Waktu itu Nabi berusia 12 tahun. Sejak itulah Nabi Muhammad mulai belajar berniaga. Hingga dewasa Abu Thalib mengasuh Nabi Muhammad. Dia pula lah yang melindungi jiwa Nabi Muhammad, baik sewaktu masih kanak-kanak maupun setelah menjadi Rasul. Oleh karena itu Nabi sangat sayang terhadap pamannya itu. Nabi Muhammad tidak akan pernah terpaut jauh dari pamannya, Abu Thalib. Mereka selalu dekat sejak usia 8-25 tahun. Dikatakan juga bahwa Nabi tidak pernah dusta dan tidak pernah melakukan perbuatan jahiliyah. Pernah diajak Abu Thalib untuk pergi mendatangi perayaan di hadapan berhala Hubal dengan menyembelih hewan. Nabi tidak bersedia dengan menjawab, "Tiap-tiap saya mendekati sebuah berhala, tampak kepada saya seorang laki-laki putih tinggi berteriak dengan mengatakan, 'Mundur Muhammad, jangan sentuh.'" Setiap langkah yang dikerjakan oleh Nabi sejak kecil pasti benar karena senantiasa terjaga dan dibimbing oleh Allah. Beliau benar-benar memiliki akhlak yang mulia sesuai dengan tugasnya untuk menyempurnakan akhlak manusia agar memiliki perilaku yang mulia. Nah, untuk memudahkan kalian menghafal kelahiran Nabi Muhammad dan juga nama keluarga Nabi Muhammad, Ibu Guru ada contoh lagu. Lagu yang pertama yaitu adalah seperti ini. Kelahiran Nabi Muhammad. 12 Rabiul Awal jatuh pada hari Isnin, Nabi Muhammad dilahirkannya 571 Masehi di kota Mekah pada tahun Fil. Ayo diulang bersama-sama. 12 Rabiul Awal jatuh pada hari Isnin, Nabi Muhammad dilahirkannya 571 Masehi di kota Mekah pada tahun Fil. Lalu yang kedua itu nama-nama keluarga Nabi Muhammad seperti ini. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya. Itu sekali lagi. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya. Bagus. Nah, dari materi yang sudah saya sampaikan tadi, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya? Nah, kalau tidak ada, kita lanjut. Nah, saya pengen kalian membuat silsilah keturunan Nabi Muhammad seperti yang saya contohkan tadi dalam bentuk diagram di kertas HVS. Nanti yang sudah bisa dikumpulkan. Wah, ini banyak yang sudah ya. Baik, saya pengen menunjuk salah satu dari kalian buat maju ke depan dan menjelaskan secara singkat saja seperti yang saya contohkan tadi hasil kalian, hasil pekerjaan kalian ini. Coba Mazah jelaskan ke depan, maju. Ini sudah benar ini. Ya, terima kasih. Bagus sekali ya. Kita beri tepuk tangan buat Mazah yang sudah menjelaskan ke depan. Nah, sekarang Ibu Guru akan membuat kalian menjadi beberapa kelompok. Nah, setiap kelompoknya nanti ada 5
tugasnya adalah meringkas tentang materi hari ini. Kalian juga bisa dibuka-buka lagi bukunya, buku paketnya kelas 3 ini tentang materi hari ini. Kemudian yang sudah bisa dikumpulkan, dan salah satu perwakilan bisa menceritakan ringkasannya di depan kelas. Sudah mengerti? Sudah ya? Nah, langsung saja Ibu Guru bagi kelompoknya. Nomor urut absen 1 sampai 5 kelompok 1, absen 6 sampai 10 kelompok 2, dan absen 11 sampai 15 kelompok 3, 16 sampai 20 kelompok 4. Silahkan menuju kelompoknya masing-masing dan kerjakan tugas kalian. Dikerjakannya bersama-sama ya, karena ini tugas kelompok. Nah, buat yang sudah, silahkan maju ke depan. Ya, kamu. Silahkan kamu baca ringkasan kamu di depan teman-teman. Sudah ya? Wah, bagus sekali ya, mudah dipahami juga. Ada yang ingin menanggapi atau ingin bertanya? Tidak ada? Bagus, ya udah nggak apa-apa ya. Sekarang kita beri tepuk tangan buat temen kalian yang sudah berani maju ke depan dan menceritakan. Baik, karena tidak ada yang ingin ditanyakan, pembelajaran kali ini dapat diambil kesimpulan bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir atau Rasul yang terakhir yang memiliki ayah bernama Abdullah, ibu bernama Siti Aminah, kakek bernama Abdul Muthalib, dan paman bernama Abu Thalib. Nabi Muhammad lahir pada 12 Rabiul Awal, hari Senin, 571 Masehi. Sebelum kita akhiri pembelajaran, saya ingin kita menyanyi lagi ya lagu kelahiran Nabi Muhammad dan juga nama-nama keluarga Nabi Muhammad. 1, 2, 3. 12 Rabiul Awal jatuh pada hari Isnin, Nabi Muhammad dilahirkannya 571 Masehi di kota Mekah pada tahun Fil. Lagu keluarga Nabi Muhammad. 1, 2, 3.